Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Gesit. Hari ini kita akan membahas materi majas atau gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini adalah gaya yang digunakan untuk membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia itu menjadi lebih berseni. Nah, ada seninya. Jadi fungsinya ketika kita sudah menguasai majas, nanti kita akan lebih mudah masuk ke dalam materi puisi. Nah, majas itu nanti akan banyak digunakan dalam pembuatan puisi atau bisa juga novel, cerpen, dan karya tulis yang lainnya. Baik, langsung saja ya. Jadi, majas itu yang saya ajarkan di sini ada 9. Dan yang pertama adalah majas yang paling mudah yaitu majas simile. Nah, jadi majas simile itu adalah majas yang membandingkan benda menggunakan kata seperti dan kata lain yang semakna dengan seperti. Apa aja itu? Yaitu kata bagai dan kata bagaikan. Jadi kata bagai dan kata bagaikan itu maknanya sama dengan seperti ya. Kenapa S-nya saya beri warna merah? Supaya kalian mudah mengingat. Majas simile. Ada huruf S, berarti majas ini menggunakan kata seperti. Nah, huruf S. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kau seperti bidadari sakit gigi. Ada kata sepertinya ya. Jadi dia membandingkan kau dengan bidadari sakit gigi. Kira-kira makna sebenarnya apa nih? Kau seperti bidadari sakit gigi. Nah, makna sebenarnya adalah si kau ini cantik ya, seperti bidadari, tapi bidadari yang sakit gigi. Orang sakit gigi itu tidak tersenyum ya. Jadi ini maksudnya adalah kau yang dimaksud ini cantik, tapi dia tidak mau tersenyum. Wah, seperti orang sakit gigi. Contoh berikutnya. Nah, ini ada di lagu Malaysia ya. Lagu Malaysia judulnya Suci Dalam Debu. Ada liriknya seperti ini. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Jadi bagai itu sama dengan seperti engkau di sini dibandingkan dengan air yang jernih ya, disamakan dengan air yang jernih. Mungkin maksudnya adalah si engkau ini adalah orang yang baik, kesalahannya tidak banyak karena air yang jernih itu kan kotorannya tidak ada. Baik, lanjut ke majas berikutnya yaitu majas metafora. Nah, majas metafora itu adalah majas yang membandingkan benda tanpa kata seperti, bagai, dan bagaikan. Kalau simile tadi membandingkan benda menggunakan kata seperti, bagai, dan bagaikan. Kalau majas metafora sama membandingkan juga, tapi kata seperti, bagai, dan bagaikannya dihilangkan. Bisa juga memberikan gelar terhadap sesuatu. Bingung? Kita lihat langsung contohnya. Nah, engkau permata bangsa. Ini sebenarnya bentuk asalnya adalah engkau seperti permata untuk bangsa ini. Sepertinya dihilangkan, bagainya dihilangkan, bagaikannya dihilangkan, jadi langsung dibandingkan saja. Jadi engkau permata bangsa. Nah, jadi permata itu kan benda yang berharga ya, berarti si engkau ini sangat berharga bagi bangsanya. Nah, bisa juga memberikan gelar terhadap sesuatu. Permata bangsa itu sudah menjadi gelar ya, julukan. Atau mungkin seperti ini, Dewi Malam tampak saat ini. Dewi Malam itu adalah gelar atau julukan untuk apa? Untuk bulan. Jadi Dewi Malam tak tampak saat ini maksudnya adalah bulan tidak kelihatan saat ini. Mungkin pada saat itu langit malamnya sedang mendung.
Ada lagi beberapa gelar ya yang termasuk majas metafora, yaitu Raja Siang. Raja Siang itu adalah majas metafora untuk matahari. Kemudian ada lagi Jago Merah. Jago Merah itu adalah majas metafora atau gelar untuk api kebakaran. Nah, lanjut lagi ya. Majas berikutnya adalah majas personifikasi. Ini kata personnya saya beri warna merah supaya kalian bisa mengingat. Person itu artinya orang. Ini dari bahasa Inggris, person. Majas personifikasi itu adalah majas yang membuat benda mati menjadi seperti orang. Nah, membuat laptop menjadi seperti orang. Contohnya, nah, langit menangisi kematian Rindra. Langit bisa menangis tidak? Tidak bisa ya. Tapi langit di sini digambarkan bisa melakukan perbuatan orang, yaitu menangis. Menangis itu kan perbuatan manusia ya. Jadi maksudnya apa nih langit menangisi kematian Rindra itu maksudnya terjadi hujan saat Rindra meninggal. Angin mengetuk-ngetuk pintu. Memang angin bisa mengetuk-ngetuk. Tidak bisa ya. Yang bisa mengetuk-ngetuk itu adalah orang atau manusia. Jadi angin digambarkan bisa mengetuk-ngetuk seperti manusia. Lanjut, majas metonimia. Metonya saya beri warna merah supaya kalian bisa lebih mudah mengingat juga. Majas ini menggunakan merek untuk menyebut benda. Meto, ingat ini aja ya. Ingat meto itu dimirip-miripkan dengan Mito. Nah, pernah dengar kan merek HP Mito? Nah, jadi merek ya, Mito, merek. Jadi kalau kita lihat contoh, Bu, saya minum aqua saja. Kalian kalau ke warung tidak minum teh, tidak minum sirup, saya aqua aja. Padahal yang kalian ambil itu bukan aqua mereknya. Bisa jadi Club, bisa jadi Amanah, bisa jadi Prof, tapi kalian pasti ya menyebut air mineral itu dengan aqua. Kenapa? Karena aqua itu adalah merek air mineral yang pertama kali keluar. Makanya dia namanya menjadi sangat populer. Contoh lain lagi ada tidak ya? Nah, Bang, pinjam ninjamu sebentar dong. Maksudnya apa nih ninja yang dimaksud nih? Ninja yang dimaksud ternyata adalah ninja merek sepeda motor ya dari Kawasaki. Yaitu motor, nah ini mereknya. Ninja. Ini yang 600 cc ya, ZX 636. Contoh lain dari majas ini biasanya orang-orang tua dulu, nenek-nenek kita dulu akan menyebut sepeda motor itu sebagai Honda. Tuh, orang-orang Banjar tuh, nenek-nenek Banjar. Ikam ke sana be-Honda aja kah? Nah, itu artinya kamu ke sana pakai sepeda motor aja ya. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Majas berikutnya adalah litotes. Majas ini mengecilkan hal yang sebenarnya besar. Atau kita biasa menyebutkan istilah ini dengan merendah. Litotes diambil dari kata little, kecil, sedikit. Jadi mengecilkan hal yang sebenarnya besar. Contohnya begini nih. Kami minta maaf, hanya bisa menghidangkan makanan sederhana ini. Wow, dia bilang makanannya sederhana. Padahal makanannya begini. Tuh, dia merendah. Ini sederhana aja, maaf ya. Supaya apa ya? Supaya tidak dianggap sombong. Contoh lain misalnya, maaf ya nak, Bapak cuma bisa memberi kamu hadiah handphone ini. Handphone yang sederhana ini ternyata pas dibuka kotaknya handphonenya adalah iPhone 11. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya adalah majas hiperbola. Hipernya diberi warna merah supaya kalian mudah mengingat. Hiper itu artinya berlebihan, hiperaktif. Berlebihan aktifnya. Anak-anak hiperaktif itu kan, gerakannya melebihi orang normal ya, ke sana kemari, loncat-loncat. Nah, jadi majas hiperbola itu adalah majas yang melebih-lebihkan biasanya dalam penggambaran jumlah. Contoh,
Contoh untuk majas hiperbola ya. Ini adalah contoh pertama, jutaan lagu tercipta untukmu. Ini melebih-lebihkan. Karena belum tentu lagu yang diciptakan itu sampai 1.200.000, 2.500.000 kan tidak mungkin ya bisa menciptakan lagu sampai sebanyak itu. Mungkin yang dia buat lagunya mungkin 30, 50 lagu, tapi dia melebih-lebihkan. Itu maksudnya adalah untuk menggambarkan bahwa lagu yang dibuat ini banyak loh. Ini loh lagu yang aku buat ini banyak loh. Nah, untuk menciptakan gambaran banyak yang benar-benar berkesan di benak orang yang mendengar, diucapkanlah kata jutaan. Padahal lagunya tidak sampai jutaan, paling 50, 60 begitu ya. Baik, contoh berikutnya. Seluruh alam semesta tidak akan mampu menghalangi niatku. Wah, ini untuk menggambarkan kuatnya niat seseorang ya. Dia punya tekad, dia punya cita-cita. Tidak akan ada orang yang bisa menghalangi tekad dia, tapi untuk membuat kesan dramatis, dia sebutkan seluruh alam semesta. Wah. Baik, lanjut lagi ya. Lanjut, berikutnya adalah majas ironi. Ini saya beri warna merah pada bagian ir untuk diingat dengan lebih mudah. Majas ini menyindir secara halus. Ir, menyindir. Nah, ingati itu saja. Ingat itu saja, majas ironi, menyindir secara halus. Caranya bisa dengan memuji dulu, baru menyebutkan kekurangan. Jadi beda dengan majas sarkasme ya. Kalau sarkasme itu kasar, makanya tidak saya ajarkan di sini karena kasar. Kalau ironi ini menyindirnya masih sopan. Contohnya begini. Indah betul tulisanmu. Pusing aku membacanya. Jadi dia puji dulu, indah betul tulisanmu, baru dihempaskan pelan-pelan. Pusing aku membacanya. Jadi maksudnya tulisannya indah atau tidak? Tidak indah ya, sampai membuat kepala pusing. Nah, ini tulisannya ternyata. Baik, lanjut. Majas ke-8, majas pleonasme. Nah, majas ini adalah majas yang menggunakan kata-kata mubazir. Mubazir itu artinya apa ya? Kata-kata yang sebenarnya tidak perlu disertakan, bisa saja dihapus begitu. Contoh begini, nah, ayo kita naik ke atas. Ayo kita naik ke atas. Di mana mubazirnya? Di sini nih. Naik itu kan artinya ke atas. Disebutkan lagi ke atas. Kan mubazir ya. Jadi harusnya kita memilih salah satu, ayo kita naik atau ayo kita ke atas. Kalau ini kan mubazir. Tuh, ini lagi. Kita harus turun ke bawah. Sudah tahu turun itu ke bawah. Jadi harusnya dipilih saja. Kita harus turun atau kita harus ke bawah. Majas ke-9 ya, majas paradoks. Majas paradoks ini majas yang memuat hal yang tidak terjadi seperti seharusnya. Contohnya begini nih. Kekayaanku tidak memberikan kebahagiaan untuk keluarga ini. Ini tidak terjadi seperti seharusnya. Kekayaan itu seharusnya membuat keluarga jadi bahagia. Tapi di sini kekayaan tidak memberikan kebahagiaan. Nah, ini masuk dalam majas paradoks ya. Contoh berikutnya adalah, di tengah keramaian ini aku merasa kesepian. Harusnya di tempat ramai yang merasa ramai. Tapi di sini malah merasa kesepian. Berarti ini tidak terjadi seperti seharusnya. Ya, sudah 9 majas saja yang saya ajarkan. Setelah kita mempelajari 9 majas ini, materi berikutnya kita akan belajar membuat puisi. Nanti di dalam puisi itu, majas-majas yang sudah kita pelajari ini akan sangat terpakai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.